Bismillahirrahmanirrahim. Summa i'lam, monggo kari-kari weruha sira anna ahwalan nasi ing sak temene pira-pira tingkahe manungsa iku takhtalifu beda apa ahwalun nas bil qauli ing dalem ucapane, ing dal qiyami ing dalem nalikane jumeneng, minal kuburi saking pira-pira kuburan. Jadi selanjutnya dari penjelasan nazam imanuna biyomin akhir wajib wa kulli makana bi minal ajal, itu perlu diketahui lagi bahwa tingkah pola manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur itu yang diucapkan berbeda-beda. Fa ba'dhum mongko utawi sebagiane nas qalu iku padha ngucap sapa ba'dhum rupane ucapan ya wailana mamba'atsana mim marqatina, ya wailana aduh cilaka kita, man utawi sapane wong iku ba'atsana bangkitake sapa man na ing kita mimar kodina saking nggon paturon kita. Fatakulu mongkon jawab lahum maring ba'duhum al malaikatu sapa pira-pira malaikat, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun, hadza utawi ikilah bahasa wa'ada ma iku perkara wa'ada kang wis janji ar-rahmanu sapa Allah zat kang welas asih ing dalem donya akhirat, wasatakolan kang benerake al-mursaluna sapa pira-pira utusan. Jadi sebagian orang bangkit dari alam kubur itu mengucapkan aduh celaka kita, siapa yang mau membangkitkan kita dari tempat tidur kita. Jadi mereka mendapatkan apapun di dalam kuburan itu seolah-olah sudah berakhir. Tidak taunya masih dibangkitkan lagi. Nah, terhadap perkataan mereka itu, malaikat menjawab hadza mawa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Jadi hari ini, kebangkitan ini adalah suatu hal yang sudah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman dan dibenarkan oleh para utusan. Jadi dari redaksi ini jelas bahwa setiap rasul itu dulu jelas sudah menyampaikan bahwa besok kelak akan terjadi hari kebangkitan. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, semua rasul itu menyampaikan hal itu. Nabi dan Rasul menyampaikan hal itu, bahwa kelak akan ada hari kiamat, semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Wa ba'dhum lan utawi sebagiane kang liya yunada iku ngundang-undang sapa ba'dhum ya hasratana ala ma farata fi jambillahi, ya hasratana aduh cilaka sapa kita alama ing atase perkara farata kang ngliwati wates sapa kita fi jambillahi ing dalem ngersane Allah. Fawajuhu hale utawi wajahe ba'dhum ya sudu iku ireng apa wajuhu. Jadi sebagian orang yang dibangkitkan dari alam kubur itu menyatakan aduh celaka, saya telah melewati batas di hadapan Allah. Nah, sambil mengucapkan hal itu, orang-orang tersebut itu mukanya menjadi hitam karena orang-orang tersebut sudah mengetahui kesalahannya ketika di dunia, jadi melampaui batas.
atau melewati batas. Jadi salah itu boleh, tapi jangan sampai melampaui batas. Wa ba'du ahli la ilaha illallah, lan anapun utawi sebagiane wong kang ahli la ilaha illallah, yang fantu iku ngusap sapa ba'du ahli la ilaha illallah roksahu ing sirahe ba'du ahli la ilaha illallah minaturabi saking lebu. Wa yaqulu, lan hale ngucap sapa ba'du ahli la ilaha illallah alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazana. Alhamdulillah sakabehane puji lillahi iku kagungane Allah alladzika azhaba kang wis nyirnakake sapa alladzi anna ando saking kita alhazana ing susah. Jadi adapun orang-orang yang ahli la ilaha illallah ketika dibangkitkan dari alam kubur itu santai. Bangkit itu santai seperti bangun dari tidur santai. Cuma ketika bangkitnya itu mengusap kepalanya, kan dari debu, ada debunya di kepala itu diusap. Sambil mengusap debu itu, mereka yang ahli la ilaha illallah itu mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba 'anil hazan. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghilangkan kesusahan dari kita. Jadi orang ahli la ilaha illallah menghadapi kiamat itu malah alhamdulillahilladzi azhaba 'anil hazan. Kenapa? Karena mereka menganggap kehidupan di dunia adalah sebuah kesusahan yang berbeda dengan kita. Kita hidup di dunia itu senang, terikat, dan apalagi itu seolah-olah tidak mau lepas dari dunia. Tapi orang yang ahli la ilaha illallah itu harusnya mempunyai sikap seperti itu. Jadi hidup di dunia itu sebuah kesusahan karena ujian kan nggak mungkin menghadapi ujian kok santai. Wa ba'duhum utawi sebagian kang liya, wa ba'duhum utawi sebagian nas al-khura kang liya yaqulu iku padha ngucap sapa ba'duhul ukhra la ilaha illallah walhamdulillah. Ing ucapan la ilaha illallah walhamdulillah, la ilaha ora ana pangeran kahak disembah iku maujud illallahu kejaba sapa Allah. Walhamdu dan sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah. Faya biyangdu mongko dadi putih wajuhu apa wajahe ba'dul ukhra. Jadi sebagian orang yang dibangkitkan dari alam kubur tadi itu ada yang langsung mengucapkan la ilaha illallah walhamdulillah. Wajah-wajah orang ini itu langsung menjadi putih bersinar. Jadi pokoknya orang yang alim, orang yang ahli la ilaha illallah itu merasa kenikmatan, benar-benar nikmat ketika dibangkitkan dari alam kubur. Ketika akan menghadapi kiamat itu malah nikmat karena kesusahannya hilang, wajahnya berubah bersinar. Jadi itu tadi penjelasan tentang macam-macam tingkah yang diucapkan oleh orang yang dibangkitkan dari alam kubur. Nah, selanjutnya Qala dawu ba'dul ulama'i sapa sebagian ulama yuhsyarun nasu yuhsyaru dan kiring anna sapa menungso uratan
hale wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan, rupane dawuh tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan. Tuhsyaruna padha den giring sapa nas yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat hufatan hale wong kang wudu. Hufatan hale wong kang wudu ai bila naklin tegese tanpa sandal. Jadi uratan tur wudu ai bila saupin tegese kelawan tanpa pakaian. Hurlan tur durung hitam. Hurlan tur durung hitam. Bindomil hini kelawan domailhin al mujamati kang ora ketitik. Waro ilan ro al muhmalati kang den sepake titik jam'u aghrolin jam'u lafat aghrolin kahamrin kaya lafat hamrin jam'u ahmarin jam'u lafat ahmarin ai ghairu mahtunina tegese ora den khitan kabeh. Jadi sebagian ulama itu berpendapat bahwa manusia ketika digiring di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang. Jadi semuanya telanjang. Nah, ini didasarkan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Yang isi sabdanya itu tuhsyaruna yaumil qiyamati huffatan uratan hurlan. Jadi orang dibangkitkan, orang dikumpulkan di padang mahsyar nanti setelah bangkit dari alam kubur itu dalam keadaan huffatan, dalam keadaan tidak memakai sandal, telanjang dan belum khitan. Tadi maktunin itu. Jadi kembali seperti anak kecil itu. Jadi yang bangkit dari alam kubur nanti ya seperti anak kecil semuanya. Jadi telanjang, tidak sandalan. Dulu kan anak-anak kecil kan kalau bermain kan ya itu kadang telanjang, nggak pakai sandal, lari-lari seperti itu nanti. Jadi jangan berpikiran aneh-aneh. Nanti lihat-lihatan enggak. Anak kecil dulu kan seperti itu. Belum sunat dulu kan seperti itu, telanjang enggak lihat-lihatan. Berbeda dengan anak sekarang. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lan utawi dawuhe Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubasu den taniake anasu sapa menungso hufatan hale ngodho uratan tur utuh al jama ngebaihum ing nas al urku apa ringet wa balagha lan tumeka apa al urq syuhumal adhani ing lemake kuping. Jadi dawuh Rasulullah lagi atau sabda Rasulullah lagi itu manusia nanti itu dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan tanpa alas kaki dan telanjang. Mereka penuh dengan keringat dan keringat mereka penuh sampai keringat itu menyentuh syuhumul adzan, artinya lemak telinga bagian bawah itu yang yang biasa ditempati anting-anting itu. Wa qala lan dawu sapa ba'dhum sebagian ulama yuhsyaruna dan kiring sapa nas fi akfanihim ing dalam pira-pira kafane nas. Dikauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
rupane dawu innal mayyita yubatsu fi siyabihi allati yamutu fiha. Innal mayyita satemene mayit yubatsu iku den tangekake sapa mayit fi siyabihi ing dalem pakaiane mayit allati kang yamutu kang mati sapa mayit fiha ing dalem siap. Jadi tadi pendapat yang pertama tadi menyatakan bahwa orang dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan telanjang. Dasarnya apa? Ya, dasarnya ini hadis Nabi. Ada dua hadisnya. Itu yang pertama itu tuh syaruna yaumal qiyamati khuffatan uratan hurlan. Hadis yang kedua tuh asunasu khuffatan uratan al jamahumul arku wa balawashukumul adhan. Nah, pendapat ulama yang kedua ini menyatakan bahwa orang digiring di padang mahsyar nanti itu dengan menggunakan kafannya. Ini juga ada dasarnya hadis. Jadi innal mayyita yub'atsu fi siyabihi allati yamutu fiha. Jadi Nabi itu pernah bersabda bahwa orang mati itu akan dibangkitkan dengan pakaian ketika dia meninggal. Nah, ini juga kuat hadisnya. Karena apa? Karena begini. Orang yang jihad fisabilillah, dulu orang yang perang fisabilillah itu kan pakaiannya kan nggak boleh dilepas. Dikubur bersama pakaiannya. Supaya nanti apa? Menghadap kepada Allah dengan pakaian tersebut. Itu sama, tadi sama-sama memiliki dasar. Yang benar yang mana? Kedua-duanya benar. Terserah pilih pendapat yang mana. Yang ini. Qala dawu al-Baihaqi sapa Imam Baihaqi. Wa ijma'ulan ngumpulake utawa ijma'ulan dadi kumpul apa baina hadhihi riwayati antarane ikilah pira-pira riwayat bi anna ba'dhum kelawan sak temene sebagian nas yuhsyaru iku den giring sapa nas arian hale wong kang wudu wa ba'dhum lan sebagian nas bisyabi kelawan pakaiane nas. Nah, jadi Imam Baihaqi itu ambil tengah-tengah dari dua pendapat tadi. Tadi pendapat tadi itu Imam Baihaqi berpendapat bahwa sebagian orang itu ada yang dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang, ada sebagian lagi itu memakai pakaian. Itu mengambil tengah-tengah. Wa qala lan dawu Ibnu Hajarin sapa Ibnu Hajar annahum sak temen nas yub'asuna ikut den tangekake sapa nas min kuburihim saking kuburin nas bisyabihim kelawan pira-pira pakaiane nas allati kang mati sapa nas fiha ing dalem siap. Sumata tanairu mongko nuli nglepas anhum saking nas ing dalem bidail hasyri ing dalem nalikane awitane hasyr wa yusyaru nalan padha den giring sapa nas wa jama'a lan den kumpulake wa yusyaru lan den giring sapa nas uratan hale wudu. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar itu berbeda lagi. Jadi tadi Imam Baihaqi menyatakan bahwa sebagian ada yang digiring dalam keadaan telanjang, sebagian ada yang digiring dalam keadaan berpakaian. Tapi Imam Ibnu Hajar itu pendapatnya semua manusia itu dibangkitkan sesuai dengan pakaian yang dipakai ketika meninggal. Cuma ketika dimulainya mahsyar semua pakaian itu dilepas. Akhirnya mereka digiring
ke padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang. Ini pendapat-pendapat ulama. Wa jama'alan ngumpulake sapa ba'duhum sebagian ulama ayun halimane baina hadhi riwayati ing dalem antarane ikilah riwayat. Faqala mongko dawuh sapa ba'duhum sebagian ulama yuhsyaru kasian. Yusyaru dan giring sapa nas kasian kalih pakaiane. Wa ba'du lan sebagian kang liya yusyaru dan giring sapa nas arian kalih wudu. Ayuh syaruna utawa padha den giring sapa nas kulo miskebenan nas urutan iku wudu. Sumatuksa mongko nuli nguwai pakaian alam biya sapa pira-pira nabi. Jadi ada sebagian ulama lagi mengumpulkan dari pendapat-pendapat tadi itu menyatakan bahwa semua manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar itu ada yang berpakaian, ada yang tidak berpakaian. Ada lagi yang berpendapat bahwa semuanya itu telanjang, berkumpulnya dalam keadaan telanjang. Jadi semuanya telanjang, kemudian diberi pakaian. Jadi sumatuksa alam biyau. Jadi wa awaluman lan utai awitane wong yuksa kang pakaian sapa man Sayyiduna Ibrahim iku Sayyidina Ibrahim. Jadi ada sebagian pendapat tadi itu bahwa semua berpakaian. Jadi para nabi itu memakai pakaian. Jadi orang pertama yang memakai pakaian itu Sayyidina Ibrahim. Yakhrujuna utawa metu sapa nas minal kubur saking kuburan bisiabi kelawan pakaian alati kang mati sapa nas. Fiya ing dalem siap. Sumata tanairu mongko nuli den dadal anhum saking nas ing tidai hasyri ing dalem nalikane dinane hasyar. Fayusyaru mongko den giring sapa nas urutan hale wong kang utuh. Jadi ada lagi pendapat bahwa semua orang yang meninggal itu nanti keluar dari alam kubur itu dengan pakaiannya ketika matinya, kemudian pakaian itu dilepas ketika hari hasyar dan semuanya dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Sumayaku mongko nuli ono sapa awaluman awitane wong yuksa kang gawe pakaian sapa man Ibrahimu iku Nabi Ibrahim. Suma ba'dahu mongko nuli sawise Nabi Ibrahim nabiyuna sapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua dalam keadaan telanjang, tapi kemudian dikasih pakaian. Nah, yang dikasih pakaian pertama itu Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang diberi pakaian ketika bangkit dari alam kubur, yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok Nabi Ibrahim dulu kenapa? Ini. Wal hikmatu utai hikmah fi takdimi Ibrahim ing dalam dinginake Nabi Ibrahim bil kiswati kelawan pakaian. Iku annahu stune Nabi Ibrahim lama alqa nalikane tumiba sapa Nabi Ibrahim finnari ing dalam neraka jaroda mongko lepas sampai Ibrahim siapi saking piro-piro pakaiane Ibrahim. Wakana lan ono sapa Nabi Ibrahim dalika ing mengkono-mengkono jarodal ing siapi fi dzatillahi ing dalem perlindungane Allah Subhanahu wa taala. Wasabara lan sabar sapa Nabi Ibrahim marontia lan lindo sapa Ibrahim. Fajawa zamangka
ngahai sapa Nabi Ibrahim bi aing jala kelawan yen to ndadekake sapa Allah ing Nabi Ibrahim awalaman ing awitane wong yen fa'u kang katolak anhu saking man al ura apa udo yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ala ruusil asyati ing ngatasé peningale pira-pira wong kang nyekseni. Jadi hikmah dari didahulukannya Nabi Ibrahim diberi pakaian itu dulu ketika Nabi Ibrahim dibakar apinya Raja Namrud dulu. Jadi Nabi Ibrahim itu dalam keadaan telanjang, jadi dibakar itu semuanya, pakaiannya kan ikut terbakar. Yang tidak terbakar kan tubuhnya Nabi Ibrahim. Nah, itu Nabi Ibrahim mestinya kan posisi waktu itu kan gimana ya, di depan banyak orang dalam posisi seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim tahu itu adalah kehendak Allah. Jadi wakana dzalika fi dzatillah. Terus Nabi Ibrahim itu sabar dan rindu dalam menghadapi hal itu. Dibakar, pakaiannya lepas semuanya. Itu rindu menghadapi hal itu, sabar rindu. Makanya Allah tidak rela kalau Nabi Ibrahim telanjang lagi. Akhirnya ketika hari kiamat kelak, Nabi Ibrahim langsung bangkit dari alam kubur, langsung dikasih pakaian, disuruh pakaian itu. Biar tidak ada seorang pun yang melihat. Nah, setelah Nabi Ibrahim baru Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumayuksa mengkonulit dan pakaiani sapa Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bendera kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hilatan kelawan setelan a'dhama kang luwe agung min Sayyidina Ibrahim tinimbang Sayyidina Ibrahim. Liyajbiro supaya nyento liyajbiro takfir krono oleh makso ngureake Sayyidina Muhammad binafasatil kiswati kelawan gawe penganggo pakaian. Jadi kenapa kok Sayyidina Ibrahim didahulukan tadi? Alasannya, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi setelan yang dipakai Nabi Muhammad SAW itu lebih bagus dari milik Nabi Ibrahim. Supaya apa? Karena tadi dipaksa diakhirkan sehingga harus pakaiannya lebih baik dari Nabi Ibrahim. Jadi itulah kurang lebihnya, mohon maaf mungkin banyak penjelasan yang salah, itu sudah mesti dari saya karena kurangnya keilmuan. Semoga apapun itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga lantaran ngaji ini kita semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga lantaran ngaji ini pula kita senantiasa bisa memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.